Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Ruang Bumi. Izinkan Ruang Bumi berbagi informasi bagaimana caranya membuat layout peta sederhana di perangkat lunak QGIS. Nah, QGIS yang saya gunakan adalah di sini versinya 3.34. Oke, nah, yang kita ingin buat adalah membuat peta layout sederhana batas wilayah administrasi. Nah, yang digunakan adalah sebagai contoh kabupaten kota di Provinsi Banten. Nah, kemudian juga menampilkan insert petanya ya, insert peta atau peta petunjuk lokasi Provinsi Banten itu di mana. Nah, dari sini kita panggil datanya melalui di sini ada browser ya, layer browser. Nah, coba ke browser, di sini saya simpan semua data itu di pelatihan QGIS. Terus ada vektor. Di sini ada data Banten kabupaten. Ini batas kabupaten kota se-Banten. Terus di sini ada Banten kabupaten lain. Ini garis batasnya. Dan kemudian ada Indo provinsi Propindo. Sebentar, di sini ada Indo Prop ya. Nah, ini batas. Oke, kalau di layer kurang lebih gini ya tampilannya di shuffle. Nah, ya, tampilan awalnya seperti ini. Biar setiap pekerjaan kita aman terjaga, maka kita perlu save. Jadi kita save project di sini. Nah, ini masih untitled, kita save di sini. Save project. Nah, ini kita buat aja di sini di proteins di sini contoh layout gitu aja ya. Oke, di sini aja cukup, di save contoh layoutku. Nah, contoh layoutku save. Nah, ini sudah berubah jadi contoh layoutku, di save, sudah di save. Nah, sekarang kita siapkan tampilannya untuk ini saya cek dulu di sini. Ini kalau di sini ya, ini bisa digeser-geser, bisa di shuffle di sini. Nah, dudukan yang fitur garis paling atas, jika ada fitur titik paling atas. Kemudian ini batas poligon di setelahnya terakhir. Nah, ini kalau Indo Prop ya, kalau diklik kanan, zoom to layer, dia akan muncul se-Indonesia. Nah, dikembalikan ke tampilan se-Provinsi Banten seperti ini. Nah, bisa dicek di sini. Kalau saya siapa nih, cek dulu ya. Nah, ini garisnya masih single line, single simbol, jadi hanya satu tampilan garis saja, warnanya hijau, kurang lebih hijau keabu-abuan. Nah, kita cek di sini, buka atributnya, klik kanan, di sini ada open attribute table. Ini ada field keterangan. Nah, di dalam field keterangan ini garis-garis itu dibedakan berdasarkan pantai, batas kota, dan sebagainya. Kalau di sort bisa diklik sini. Nah, sort pantai, batas kota, kap kota, dan batas provinsi. Ada 3. Kita close di sini, nama kolomnya keterangan. Jadi kita bedakan berdasarkan gitu ya. Nah, untuk mengubah simbolnya dari single simbol ini menjadi berdasarkan tadi perbedaan penamaan. Nah, klik di sini open the layer styling panel. Nah, dia akan muncul sebelah kanan. Di sini ada single simbol ya. Nah, kita ganti menjadi categorize. Dia akan hilang tampilannya. Nah, kita panggil berdasarkan tadi kolom keterangan. Nah, belum terjadi apa-apa. Terus kita classify di sini. Nah, dia akan diklasifikasikan berdasarkan perbedaan nama kelompok atribut berdasarkan di sini ya, batas kota, batas provinsi, dan pantai. Nah, ini yang kolom terakhir saya tidak perlukan, misalnya saya pilih di sini terus tidak otomatis hilang ya, di sini hilang. Nah, kita warnakan misalnya pantai itu kita kasih warna biru ya, klik sini, klik kanan, change color. Nah, di sini ada perbedaan macam-macam ya. Nah, atau bisa di double klik juga di sini, double klik. Nah, bisa di double klik, diganti warnanya menjadi warna biru. Klik kanan di sini ya, klik kanan menjadi warna biru misalnya. Terus ditebalkan widthnya, jadi misalnya atau jadi kelihatan lebih tebal dari garis yang lain. Selanjutnya untuk batas provinsi juga dikasih warna merah, misalnya double klik di sini, terus diklik ya, klik kanan di sini, kasih warna merah, terus ditebalkan misalnya di apply. Terus kemudian yang balik, yang batas kabupaten kota di sini ya, klik double klik sini, nah, diganti warna hitam misalnya.
Nah, tapi kita tidak ingin eh, garis lurus atau solid line ini. Nah, ini bisa pilih salah satu di sini ya, ada beberapa pilihan, atau ini. Bentar, coba. Nah, jika ingin merubah warnanya jadi udah jadi warna hitam, kemudian kita rubah ya menjadi dash black misalnya. Tuh, kalau mau dirubah seperti ini tampilannya ya, misalnya. Atau kalau mau dirubah berdasarkan keinginan sendiri, diklik karena ini, maka secara ini akan berubah ya. Nah, tadi yang muncul seperti ini, kalau diklik simple line maka akan muncul yang lain nih, solid line ya. Nah, itu macam-macam di sini ada beberapa pilihan ya. Oke, anggap saja seperti itu. Kalau simple line juga bisa di sini, ada beberapa line dan sebagainya tuh kalau mau macam-macam ya. Di sini menjadi simple line saja, terus dia tetap simple line ya, kembali seperti awal. Terus ini kalau mau diganti stroke line ya, solid line nya diganti menjadi dash line misalnya. Nah, ini kalau mau di custom dash line nya bisa button offsetnya misalnya tuh dijarangin ya dan sebagainya. Oke, misalnya gitu, misalnya ini dulu ya. Oke, nah udah selesai kalau gitu, terus di save, jangan lupa di close ya misalnya. Dan sekarang fokus ke provinsi. Nah, kita tampilkan ya, cek ya provinsi. Nah, ini masih single simbol. Nah, pilih ini, kemudian tuh yang fitur poligonnya, yang tadi fitur garis, nah ini fitur poligonnya, diklik sini, saling simple line. Nah, ini single simbolnya ke categorize. Nah, categorize, oh ya, di sini perlu cek dulu nih, Kabupaten Banten itu punya atribut apa aja ya, open attribute table ya, tergantung. Nah, di sini ada beberapa ya, kita fokus ke kabupaten kota. Nah, nanti dibedakan misalkan kolom kabupaten kota. Siklus di sini. Nah, di sini udah categorize, pilih value-nya ke kabupaten kota, kapkot. Nah, belum terjadi apa-apa, di-classify. Nah, muncullah seperti ini. Nah, kolom terakhir dihapus saja karena tidak diperlukan di sini. Barangkali diperlukan apa-apa. Nah, hapus otomatis. Nah, ini masalahnya kalau di tumpang tindih ini bias ya. Bias kenapa? Karena kita membuat tadi ini putus-putus, tapi kalau ditambahkan ini menjadi solid line karena memang outline dari polygon ini, batas luarnya masih garis hitam ini. Nah, kita buat transparan saja. Nah, caranya di sini, pilih ke semuanya ya, pilih ke semuanya, kemudian diklik kanan, ada boleh ke sorry, jadi pilih ke sini ya, pilih semuanya, kemudian pilih simbol, ini warna satu ini, diklik kanan, terus configure simbol ya, configure simbol. Nah, configure simbol itu pilih ke simple line. Nah, simple line maka muncul ada stroke color. Nah, stroke itu garis luar. Nah, garis luarnya ini dipilih yang transparan, diklik kanan, naik ke atas ada transparan. Nah, dia otomatis seperti ini. Terus di apply, kalau sudah apply ya. Oke. Nah, ini udah selesai di sini. Kalau ditampilkan, nah jadi sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Zoom to layer, kita kembalikan. Nah, sekarang kita lengkapi di sini poligon ini dengan nama kabupaten kotanya karena ini masih kosong ya, belum ada. Nah, barangkali teman-teman ada yang ingin berubah warnanya tidak sesuai, di sini ya diklik kanan ya, diklik misalnya warna ini salah satu ya, warna ungu tua ini ya, klik Kabupaten Lebak ini mau diganti misalnya, double klik aja, diganti aja di sini warnanya, misalnya menjadi warna yang agak berbeda misalnya ya, ini warna agak peach. Nah, berubah. Oke, intinya itu cara berubah. Sekarang tugas kita adalah memberi label atau memberi teks di masing-masing poligon sesuai nama kabupaten kota. Nah, ini balik lagi ke sini. Ini jangan lupa di save ya selalu setiap perubahan. Nah, ini kembali sini, open layer style panel. Nah, balik lagi ke sini, terus di sini ada label. Kalau tadi ke simbol, sini label. Nah, labelnya ini secara default no label, maka dipilih ke single symbol, single label. Nah, kita single label, jadi dinamakan, kita beri poligon itu berdasarkan kolom tertentu, isi dari kolom tertentu, atributnya ya. Label di sini. Nah, otomatis dia memilih berdasarkan value-nya ABC kode provinsi. Nah, kita rubah berdasarkan tadi ya, kabupaten kota, nama kabupaten kota. Nah, nama kabupaten kota ini
kita bisa perhias, kita hias ya. Misalnya kita kasih background. Nah, di sini ada buffer ya, buffernya kita draw. Nah, dia kan akan lebih jelas tampilannya. Kemudian juga ini kan hurufnya besar semua, kita inginkan menjadi title case, jadi hanya huruf awal yang besar, kemudian huruf setelahnya menjadi warna kecil. Title case bisa seperti ini. Ini kita rubah. Di sini ada format ya. Di sini ada formatting. Di sini type case-nya no change sesuai dengan atribut itu as is. Nah, di sini ada title case. Kita pilih title case. Nah, ini title case sudah berubah. Nah, ini disebut dengan title case di QGIS. Cukup kita save. Kita save. Terus, nah kemudian yang selanjutnya diperlukan, nah ini dia. Ini ambigu ya, karena penamaan dalam satu poligon ini ada dua sebetulnya. Ya, ini di luar ini kan ini adalah wilayah poligon Kabupaten Serang, karena pusat si sentroid poligonnya di sini, maka label Serang itu Kabupaten Serang muncul di sini bersamaan dengan Serang Kota. Nah, ini bisa digeser atau bisa dirubah penempatannya berdasarkan placement ya. Di sini ada label tab ini namanya placement. Ya, placement di sini. Nah, placement itu kita paksa. Jadi kalau tadi centered visible polygon, kita paksa force point inside polygon. Nah, jadi dipaksa label itu ada di dalam polygon tersebut. Jadi tidak ada di luar polygon. Jadi dipaksa ada di dalam. Tapi kita juga bisa menggeser ini ya. Nah, cara menggesernya, kalau tadi kita paksa label itu ada di dalam polygon, tapi ada label-label yang keluar tetap ya. Nah, ini bisa kita geser. Cara menggesernya klik sini, ada di bagian ada move label. Nah, kita geser ya. Tangerang Kota kita geser ke atas nih. Nah, ketika mau digeser, dia minta nih, select the primary key to use for joining with internal data storage. Jadi informasi pergeseran label itu mau digabung kemana? Nah, kita gabung ke Capcode ya, yang unik gitu. Ke Capcode, misalnya di sini, karena kita kan namanya per kabupaten kota dan kabupaten kita anggap cukup unik, maka kita tempelkan ke label Capcode. Oke, nah kita geser ke atas misalnya. Nah, ini juga ke bawah misalnya. Nah, ini juga ke atas misalnya. Setelah ini kita perlu lengkapi dengan garis penunjuk. Nah, garis penunjuk ini di QGIS disebut dengan callout. Nah, callout. Jadi calloutnya secara otomatis belum tercentang. Nah, kita centang sih. Nah, inilah. Kalau ada beberapa pilihan callout, ada simple line, ada Manhattan dan sebagainya. Saya coba yang simple line saja. Terus saya save. Nah, ini udah jadi nih. Ini tampilan sederhana kita. Cukup, misalnya dianggap cukup ya seperti ini. Dan ini kita akan membuat layoutnya. Nanti kita beralih ke tampilan layout. Jadi, oh ya, satu lagi di sini yang perlu disiapkan adalah sebagai insert peta, nanti sebagai insert peta ya. Nah, insert peta itu ingin highlight bahwa keberadaan Provinsi Banten di Indonesia itu di mana. Nah, di sini kan warnanya masih single simbol semua nih, warnanya ungu nih. Nah, ingin dirubah hanya hanya Provinsi Banten saja yang berwarna misalnya hijau, yang lain putih. Nah, kita coba buat itu. Ini klik di sini layar sini dibalik ke sini, kita ke simbol. Nah, ini kembali ke categorize ya, categorize-nya kosong. Nah, di sini pilih aja value-nya berdasarkan ada dua ya, nama prof, hanya ada dua atribut saja, nama prof, terus di classify. Nah, ini berwarna-warni. Nah, kita kembali hanya ingin yang lain berwarna putih kecuali Banten warna hijau misalnya. Nah, kita pilih dulu semuanya, select ya. Dari sini pencet shift. Nah, ini dihapus dulu, sorry. Biar kata. Nah, dari kalau Bali itu sampai ke Sumatera Utara nih. Oke. Nah, coba dikasih warna ini. Coba ke sini ya. Klik kanan ada change color. Nah, change color diganti warna, kan warna merah, warna putih, warna abu juga boleh, bagus juga.
misalnya warna abu atau warna putih ya. Kalau warna putih pilih, oke lah, warna abu lah ya, abu aja cukup. Oke, warna abu, terus dibalik. Nah, ini sudah warna abu-abu semua kecuali warna tadi Banten. Pilih Banten di sini. Nah, Banten dikasih warna hijau tadi ya. Nah, ini diklik aja change color juga di sini, kasih warna hijau. Nah, itu. Nah, itu kelihatan. Apply. Oke. Nah, sudah di sini. Kalau di sini kita klik ya, wah tuh yang lain warnanya abu-abu kecuali. Jadi biar nggak terlalu ramai diklik. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi ke Banten. Ya, saya cek di sini. Nah, kita ke Banten. Nah, tuh, kurang lebih seperti itu tampilannya. Zoom out. Nah, sampai sini anggap sudah cukup untuk membuat peta tematik kita. Cukup apa ya, gue bilang cukup lah ya untuk dibuat layout. Nah, sekarang kita persiapkan ke bagian layoutnya berikut ini. Nah, kali ini kita sudah siap, peta tematiknya sudah disiapkan sedemikian rupa, maka kita membuat layout. Nah, membuat tampilan layout. Nah, tampilan layout itu ada di sini, di project ya. Project ke new print layout. New print layout kita buat misalnya layout panjangan layoutku misalnya, atau di sebutnya. Oke. Nah, tampilannya secara otomatis seperti ini. Ini beda mungkin di tampilan di komputer teman-teman semua. Ada yang mungkin tampilan kecil seperti ini, ada yang besar. Nah, ini bisa di scroll down, scroll up. Tapi jika ingin tampil utuh di layar, maka klik ini, zoom full. Nah, tapi kita belum tahu nih, ini di layout di kertas berapa. Kita kan kalau nge-layout peta tuh ada kertas 4 paling kecil misalnya, atau setengahnya 5, atau A3, A1 ya, bukan poster ya. Nah, di sini yang kita coba adalah A4. Kita pastikan bahwa layout ini ada di kertas A4. Nah, caranya kursor ini di tengah, di klik kanan ada page properties. Nah, sebelah kanan ini ada page-nya A4 landscape. Nah, itu udah pas. Kalau mau ukuran lainnya ya ada A3 dan sebagainya, silahkan di sini. Ini memilih ukuran kertas atau mau custom ya, sesuai kehendak sendiri misalnya, bisa di setting di sini. Nah, ini A4 saja di sini. Nah, kalau di layout peta itu yang perlu ditampilkan ada beberapa unsur peta ya. Ada peta itu sendiri yang utama, ada judul, ada arah utara, ada skala garis, skala batang, ada legenda, ada sumber, ada logo misalnya. Nah, kita coba tuangkan itu di dalam layout sederhana ini, termasuk insert peta. Pertama kita tambahkan dulu add item. Ya, di sini ada add map. Add map itu peta, klik ya. Jadi misalnya, nah ini yang kita tampilkan, batas administrasi kabupaten kota di provinsi Banten. Ini kalau diklik kanan ya, di luar tidak ada batasnya, klik tengah. Nah, kita buat batas atau frame. Jadi kalau di select sini, ini tandanya udah ada map 1 ya. Jadi masih kosong, begitu di add map ada map 1. Kalau kita nambah peta insert, maka mapnya ada 2. Nah, di sini klik ke sini, scroll bawah nih sebelah kanan ini ada namanya frame. Nah, klik aja frame. Frame ini boleh buat tipis, tebal. Nah, ini apa? Misalnya muncul seperti ini, kemudian saya ingin buat frame lagi. Frame di sini, frame add shape ya, apa namanya, shape di sini. Kotak di sini buat tadi menampilkan unsur-unsur peta yang lain. Add item, ada add shape di sini, add rectangle misalnya sini ya. Nah, klik. Nah, ini juga rectangle macam-macam di sini ya. Nah, rectangle tulisannya tuh muncul di atas rectangle. Ini bisa di shuffle ya kalau mau di ya, urutannya dirubah ya. Tadi rectangle di atas. Oke, terus kita tampilkan garis. Di sini ada ya, add not item, polyline. Kita buat garis lurus membagi, biasanya begitu ya. Klik, terus dilepas di sini. Klik sekali lagi, terus klik kanan. Nah, jadi coba kita tambah lagi, add lagi, notice polyline ya. Ini misalnya klik ke sini, tarik sana, lurusin, berlurus. Klik lagi sekali, klik kanan, lepas. Nah, putus jadi seperti itu.
Nah, sekarang sebelum yang lain kita tampilkan dulu grid peta. Nah, grid petanya, grid peta itu kotak-kotak, terus kita tampilkan koordinatnya. Itu yang penting ya, biar jelas ada peta, ada grid, dan ada koordinatnya. Nah, sekarang kita tampilkan label koordinatnya. Nah, kita klik di sini ya, klik sini. Jadi map ini terpilih di bold tandanya. Kemudian di bawah ada grid. Nah, grid masih kosong, belum ada, kita tambahkan di sini. Nah, grid ini belum terjadi apa-apa, kita modify. Nah, kita modify. Misalnya gridnya solid, biarkan gitu ya. Ini berdasarkan intervalnya map unit, ya perlu ketahui bahwa peta yang ditampilkan ini koordinat sistemnya adalah geografis intang bujur satuannya ya. Jadi 1 derajat itu 60 menit kurang lebih. 1 menit itu 60 detik. Jadi satuannya, tapi ini dalam satuan desimal. Jadi setengah derajat itu ya 30 menit ya. 15 derajat itu 0,25 desimalnya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kita cek di sini. Map unitnya tadi ya berdasarkan map CRS ya. CRS nya bisa dicek di sini. Sebetulnya nih, CRS nih. CRS nya bisa dicek di sini. Data itu sendiri itu bisa dicek di sini. Map unit ya. Properties. Klik kanan, di situ ada information. Nah, information ada koordinat reference system CRS nya. EPSG 4326 BGS84. Nah, ini kan EPSG 4326. Oke, kita balik layout itu aja, memastikan koordinatnya geografik ya. Nah, ini ke layout, tadi ke grid, solid ini. Terus intervalnya, kita ingin grid per berapa, misalnya per setengah derajat atau per 30 menit. Nah, muncul ya. Kemudian y-nya sama per setengah derajat atau per 60 per 30 menit. Terus ini belum muncul koordinatnya ya. Kalau di scroll ke bawah, scroll down, terus ada draw koordinat. Nah, ya, draw koordinatnya dia 105 derajat, 000. Jadi masih desimal. Ya, di sini formatnya desimal. Dan kita inginkan adalah sampai degree, minute, with suffix. Nah, tuh. Dengan apakah lintang bujur apa bujur barat, kita kan di Indonesia bujur timur atau east, atau lintang ya, lintang selatan. Kalau di Jawa ya lintang selatan dengan south, jadi S di sini. Nah, coba di sini. Atau kalau memang petanya terlalu kecil, bisa jadi harus muncul sampai dengan tadi nih, second with suffix tuh, sampai 0. Boleh sampai second suffix, tapi karena detiknya semua 0 ya bisa kita abaikan ya, karena ini cukup sampai menit saja. Jadi degree, minute with suffix. Nah, tapi ini masih boleh dibilang ribet ya tampilannya. 30, ini di bawah 30,0000. Nggak perlu ya sampai 30 aja, karena tidak perlu sampai detik. Ini bulat, semuanya bulat. Jadi bisa di set gini. Di sini ada di bawahnya tuh koordinat precisionnya kita buat 0 aja. Nah, jadi lebih sederhana gitu kalau lebih. Nah, perlu perhatikan di sini koordinat yang paling atas dan bawah di grid ini ya sudah bagus horizontal, tapi yang sebelah kiri dan kanan ini ya horizontal juga. Jadi kita coba tampilnya kita bagusan, kita buat vertikal gitu, jadi tidak memakan tempat. Klik lagi di sini, kalau tidak diselect dia akan tidak tampak. Sini diselect akan muncul. Nah, balik ke bawah lagi, cari tadi di grid ya. Kalau hilang grid, balik lagi ya ke modify. Nah, modify terus di sini frame-nya draw degree. Nah, left draw koordinat kan, tampilkan koordinat dalam degree, minute, in suffix. Left so all ya, lihat tampilkan, tapi bukan horizontal. Di sini ada vertical ascending. Nah, dia otomatis berubah. Terus yang sebelah kanan juga yang right ya, yang right tadi lepas lagi. Nah, tadi grid. Nah, right. Nah, ini ke vertical ascending. Oke. Cukup ya. Ini juga bisa dirubah fontnya, mau dibesarkan. Di sini ada beberapa pilihan ya fontnya. Di sini modify itu kan ada macam-macam lah yang mau dirubah, silahkan. Itu ada fontnya, ukurannya dan sebagainya di sini bisa dimainkan. Tapi ini cepat yang sederhana. Oh ya, ini gridnya juga terlalu rame, jadi saya tidak ingin tampilkan grid, tapi cukup dengan ticknya deh.
Klik lagi di sini, cek emang agak lumayan di sini ya, modify grid. Grid type-nya bisa cross, misalnya kalau mau tampilannya ada positif negatif, ini bisa panjang besar kecilnya bisa diedit juga, tapi saya tidak ingin menampilkan ini ya, tidak ingin menampilkan cross tadi, saya hanya menampilkan frame dengan rotation, jadi tidak ditampilkan. Nah, biar kelihatan bersih gitu, jadi frame and annotation only. Tapi nah di sini frame stylenya interior text. Nah, coba lihat ya tuh bedanya ya. Sorry, maaf. Nah, tuh interior text ya. Di sini frame style interior text bisa diganti macam-macam. Exterior text berarti di luar, interior text berarti di dalam. Mau diganti zebra juga bisa. Tapi saya mau simple aja di interior text. Nah, jadi kalau diklik luar, ketiknya ke dalam. Nah, ini saya pikir cukup begini aja. Oke, sekarang di save, kemudian skala. Nah, kita tampilkan dulu, misalnya kita ketik judulnya dulu. Udah selesai, anggaplah ini cukup seperti ini. Kemudian kita ambilkan judul, title ya. Di sini ada add item, ada teks di sini, add text, add label, klik sini. Nah, di sini tuh lorem ipsum, tulisannya secara otomatis lorem ipsum. Naikin kata, diketik aja di sini adalah wilayah administrasi Kapkot, misalnya biar jelas di Provinsi Banten. Nah, misalnya. Oke, sudah berubah, terus di refresh kalau ini biar jelas ya saya. Nah, fontnya bisa dibesarkan di sini. Ini saya buat center aja semuanya, middle center, bisa diatur. Fontnya juga bisa dibuat bold misalnya. Kalau saya buat bold, terus size-nya misalnya jadi 12. Misalnya kapot cukup. Misalnya saya geser ke atas nih pakai keyboard ya, ada up and down itu. Oke, geser ke atas yang bawah. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan arah utara, kemudian scale bar dan scale angka, skala garis dan skala angka. Arah utara kita sini add item, ada add arrow ya, add north arrow kecil aja misalnya. Nah, ini saya refresh biar tampilannya bagus. Nah, ini dia. Di sini ya, kalau diklik, saya klik geser, ada pilihan, ada kalau diklik ya tadi dot arrow di sini, dari sini muncul dot arrow, di sini ada beberapa pilihan. Nah, ada beberapa pilihan, silahkan, tapi saya pakai default. Nah, kemudian menambahkan skala batang, scale bar. Nah, klik ini. Nah, ini bisa. Nah, di sini bisa dirubah-rubah ya. Ini mau KM ya, macam-macam ya. Di sini intinya mau rubah height-nya, mau tidak terlalu tinggi, bisa mau kecil aja tuh bisa. Bisa dirubah-rubah di properties ini. Jadi setiap unsur peta ada itu ya, ada propertiesnya. Nah, saya sekarang selanjutnya ingin menampilkan skala angka. Nah, skala angka, add item, add scale lagi, add scale bar, tarik seperti ini. Dia akan muncul yang sama, tapi dipilih sekarang bukan scale bar. Di sini ada stylenya pilihnya ke numerik. Nah, inilah skala sesungguhnya. Jadi peta Banten itu kalau muncul di A4 dengan sebesar ini, dia skalanya 1 banding ya 1.700.000 ya, angkanya nggak bulat. Nah, sekarang kita buat bulat aja, kita coba buat 1 banding 500 ya, 1 juta
1:1.500.000. Gimana caranya? Klik peta di sini. Nah, skala itu mengikuti apa yang tampil di sini. Sekarang kita rubah 1:1.500.000 ya. Ini artinya diperbesar tampilnya. Oh, 1.1.500.000. Kalau masih cukup space-nya bisa dibuat menjadi 100 ya. Oh, ternyata terlalu kebesaran ya, ini dikecilkan lagi sih. 200 misalnya, 1.200.000. Oh, masih bisa 300. Nah, ini. Jadi angkanya cantik. Ini bisa di nah, intinya seperti itu. Ini bisa digeser-geser lagi. Misalnya seperti. Nah, perlu perhatikan skala batang itu yang paling bagus di sini ya. Kalau skala angka itu kalau kita perbesar perkecil peta nanti, maksudnya kalau sudah dicetak di print terus kita perbesar perkecil, maka skala angka itu tidak berlaku jadi catatan. Kalau skala batang tetap berlaku. Jadi perlu diperhatikan penggunaan skala angka. Harus ukurannya di print 1:1. Jadi tidak bisa diperkecil atau perbesar. Nah, skala angkanya sudah tidak berfungsi lagi. Oke, di sini kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini menampilkan. Oke, yang selanjutnya adalah menampilkan legenda. Legenda petanya di sini di bawah. Nah, oke, kita add item, ada tampilannya add legend. Nah, kita add legend ya, kita ambil di sini. Kita refresh, ini perlu di refresh biar tampilannya bagus. Nah, di sini sangat legendanya keluar jalur gitu. Nah, kita bisa edit di sini, kita bisa fontnya bisa dikecilkan, terus ada bagian-bagian yang tidak perlu tampilkan di sini. Nah, ini saya di sini dia otomatis ada ya ke legend ya, legend, kemudian ini legend itemnya muncul semua. Saya tag atas. Nah, saya uncheck auto update-nya. Jadi auto update itu maksudnya kalau terjadi perubahan di view, dia otomatis legendanya mengikuti. Tapi ini saya tidak ingin. Artinya diputus antara tampilan di view, legenda di view di sini dengan yang ada di layout. Jadi mau diputus hubungannya. Nah, di auto update-nya di klik. Nah, terus ada beberapa yang tidak perlu ditampilkan seperti Indo Prop ini ya. Ini kan nggak perlu nih, panjang sekali, ini tidak perlu di del aja. Nah, otomatis dia langsung berkurang tampilannya. Terus juga ini kalau ini tidak mau ditampilkan headernya ini ya, headernya ini ada nggak usah lah ribet misalnya membanyak-banyakin tampilan, jadi kita bisa di hide. Begitu juga yang di sini. Nah, kalau ini buat ini misalnya Banten Kabupaten ya, kalau tampilannya nggak mau seperti itu tulisannya, bisa diedit di sini. Klik di sini ada edit selected, terus dikasih Banten, terus saja cup ya, misalnya cup code misalnya, ini otomatis berubah. Oke. Nah, itu tampilannya masih terlalu besar ya, fontnya kita buat lebih kecil misalnya. Di sini ada legend item, di sini ada font and text formatting, klik. Nah, di sini ada item labelnya dikecilin kan 12 size nya diganti misalnya tuh 9 misalnya. Terus balik lagi ke atas, di sini ada simbolnya ya, kalau ada simbol. Nah, ini kan simbol semua. Nah, simbol size nya, simbol height nya di, simbol width nya dikecilin misalnya tuh, simbol height nya dikecilin juga misalnya tuh, dia kan lebih simbol. Bahkan spasinya ya, kalau spasinya dianggap terlalu jauh juga bisa dikecilin, ini kan space below dikecilin lagi. Nah, ada beberapa yang space between simbol, space label space ya, itu simbol ya, atas simbol. Nah, jadi rapat kurang lebih seperti itu, tapi jangan paksakan itu menjadi kecil ya. Nah, untuk memastikan tulisan terbaca bisa di
Di sini nih 1:1 nih. Oh, kalau di print kurang lebih ukurannya seperti ini. Nah, kenapa ini hurufnya besar sementara tulisannya di sini kecil ya? Jadi bisa dilihat dari view, dia mengikuti tampilan view-nya. Nah, kalau mau dirubah bisa di sini sebetulnya di view. Nah, tapi masih manual ya, Cilegon kota gitu. Sorry. Di sini bisa double klik ya. Sorry, di sini simbologi. Nah, di sini ya, saya ulangi. Klik properties. Nah, di sini ada simbologi ke sini, terus muncul like legend. Nah, ini harus Cilegon ya. Cilegon kota misalnya. Ya, mau untuk label bak, Pandeglang, Serang, bisa copy aja. Serang kota, Tangerang, ya, Tangerang kota, di Tangerang Selatan kota. Oke, apply. Nah, itu berubah ya di sini. Nah, coba. Nah, ini berubah deh. Kalian sudah berubah, jadi sudah lebih bagus. Ini dikasih kosong ya, kita ganti aja. Titlenya masih kosong, kita ganti kita tulis legenda. Nah, kalau fontnya terlalu besar, kita ganti di sini font and formatting ya. Di sini titlenya kita 16, kita ganti ke 12 saja, misalnya 12 tapi bold. Terus ini juga ada balik di sini grup font ya, subgroup atau grup font ya. Coba cek. Kayaknya bukan grup font. Oh, bukan grup ya. Jadi ada subgroup font. Nah, subgroup fontnya itu mengecil ya. Ya buat 10. Oke, kurang lebih gitu ya. Ada banyak cara untuk merubah formatting, tapi dianggap cukup misalnya seperti ini. Nah, tapi kita tadi yang perlu tambahan ini agak lumayan ya, kita coba kenapa kita lihat close dulu aja, biar kelihatan terbesar. Nah, kita besarin aja tampilannya ini biar bisa nambahin bawahnya, bisa nambahin insert peta. Kita naikin ke atas. Kita geser ya begini. Buat layout adalah seni membuat peta. Jadi kita bisa coba-coba. Ya, bisa ini. Jadi kita naikin ke atas. Kita ke atas. Oke, atas lagi. Ya, ke atas lagi. Ya, bagaimana caranya membuat. Nah, sekarang kita buat map insert, peta insertnya. Sekarang kita buat insert peta. Insert peta yang dimaksud ini ya. Nah, kita uncek dulu. Nah, tampilkan ini. Ini harus tampil seluruh JOS Indonesia. Oke, nah seperti ini. Kita save, kita balik lagi ke layout. Layout. Ini kalau kita panggil add item, kita tambahkan lagi ya, add item di sini untuk menampilkan insert petanya. Ini kan boleh dibilang tidak begitu kelihatan ya Banten ya.
kita perbesar di view-nya. Nah, misalnya segini aja tuh. Nah, misalnya ya, nah, kita refresh di sini. Nah, oh ini sorry, ini kita klik propertiesnya, item propertiesnya baru kata, klik kanan, page properties. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di sini item properties. Nah, item properties yang muncul, klik. Nah, di sini set apa yang terjadi? Oh, scale-nya. Nah, dia ngikutin skala yang di sini ya. Kita tampil segini aja. Nah, kita ikuti lagi sini. Oh, masih. Nah, kita pakai ini set app extend to match main canvas. Jadi tampilnya sama nih sama ini. Nah, ya. Jadi kalau ingin tampilnya ini, misalnya gini tadi ya. Set, ya. Nah, digeser. Nah, kalau kurang ya bisa digeser-geser dari sini ya. Klik. Ada namanya move item content. Nah, ini bisa dirubah-rubah. Nah, bisa kelihatan. Nah, ini dikasih frame, anggap ini cukup ya untuk menunjukkan provinsi Banten di antara provinsi lain di Indonesia. Klik bawah, ada frame, tambahin frame ya. Muncul. Terus klik bagian luar ya, klik yang ini lagi. Klik luar. Oh, biasanya ini kalau ini pakai. Nah, ini bisa dipakai. Loncat. Nah, ini harus pakai pegang shift dan sebagainya, geser-geser lah ya, pakai tombol di bawah. Nah, ditambah add itemnya, ditambah rectangle di sini, misalnya kasih warna hijau. Nah, warna hijau ya, hijaunya hijau ini. Tuh. Dikasih add item, kasih label. Label yang mana label? Add label di sini, klik. Oke, ada lorem ipsum, ganti Prof Banten misalnya, panjangnya biar muncul. Nah, ini peta insert. Nah, di sini. Oke. Sekarang kita tampilkan logo ya. Tampilkan logo. Ini belum selesai, kita tampilkan logo dulu. Oh ya, masih map insert. Sebelum ke sana map insert, cek ya. Map insert ini biar dia tidak berubah tampilannya, hanya itu saja. Dikunci di situ stylenya, terus zoomnya dan seperti itu tidak berubah, maka diklik ini, klik. Nanti ada pilihan di map. Ya kan sudah. Ya, di sini. Ya. Follow mapnya, lock layer dan lock ini yang terpenting ini. Biar map insertnya terkunci, tampilannya seperti itu. Nih, di lock layer, lock start. Oke, udah cukup. Nah, di refresh misalnya, biar tegas dulu saja. Oke, terus kita tampilin logo. Ini mah gambarnya belum berubah, biarkan saja nanti bagian terakhir ini. Logo, kita tampilin logo. Di sini ada add item. Itu biasanya logo di atas ya. Oke, ini di geser aja dulu ke atas. Berubah lagi, mohon maaf ya. Ini berubah, geser lah, satu berubah. Geser lagi agak lama. Geser. Ini geser. Salah. Geser. Nah, kita tampilin logo di bagian sini.
agak lama memang ya buat layout, terus sabar. Oke, sedikit lagi. Oke, kita buat logo sekarang ya. Di sini kita add item, ada namanya add picture. Nah, add picture kita geser sini ya, kita add. Nah, ini add picture. Kita pakai misalnya yang ada aja di sini. Kita dari logo ya, di sini ada logo yang ada di sini. Nah, di sini kita kijis. Nah, misalnya kijis, terus ini logo yang ada di kijis ya, bisa pilih ya, logo. Lalu begini, bisa gitu ya, kita refresh. Kita pakai kijis aja ya, cakep banget. Nah, kita add item lagi, kita mau logo yang sendiri. Nah, logo sendiri punya kita misalnya. Nah, di sini kalau tadi ke SVG image, di sini laser image. Nah, ini navigasikan ke logo kita nih, logo Banten misalnya ya. Nah, di provinsi Banten di sini. Nah, refresh. Nah, misalnya ya. Ini kembali ini aja contoh ya. Nah, silahkan berkreasi teman-teman semua untuk nih bergeser. Oh, yang tertinggal di sini ya belum ada sumber. Nah, silahkan ditulis di sumber, biasanya salah satu ini, cuman teman-teman bisa menambahkan sendiri. Oke, nah ini belum kembali tampilannya. Kita balik ke view di sini. Nah, view, saya balik ke view-nya, tampilan petanya, terus saya ancak di sini. Saya cek di sini, saya zoom ya, zoom to layer. Nah, ini saya ancak di sini. Kalau mau jadikan background nggak apa-apa ya. Nih, jadikan background dia akan muncul, tapi kalau enggak begini. Nah, ini jeleknya kalau tampilkan ini ada hijau-hijau di sini. Oke, kita tampilkan dia sebagai tertampil juga ya di sini yang tampilan si Indonesia-nya biar kelihatan dia lebih ramai. Balik ke layout. Nah, ini di refresh. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah hasil membuat layout sederhana di QGIS seperti ini. Yang terpenting saat ini adalah ketika sudah jadi layout ini, kita mau apakan? Mau print ya, tinggal di print ya, print ke printer. Tapi ada yang mau dikatakan dipermanenkan, di save sebagai file. Di sini ada di export as image ya, coba export as image di sini. Layoutku ya di pelatihan QGIS namanya. Nah, di sini ada beberapa generate file, diperlukan dan sebagainya. Nah, di sini sudah jadi ya. Coba kalau diklik, ada di sini. Ini dia layoutku. Saya buka pakai PNG, PNet. Nah, ini PNet. Nah, ini tampilan di PNet seperti ini. Oke, hasilnya dibuka seperti itu, hasil ekspor. Kemudian kalau mau di ekspor as PDF, bisa ekspor as PDF ya. Ekspor misalnya namanya juga layoutku juga PDF. Nah, jangan lupa barangkali diperlukan ada create geospatial PDF. Jadi ini sangat membantu kita kalau misalnya mau dibuka di, misalnya teman-teman mau survei menggunakan Avanza Map, ini bisa diupload dan dikenali sebagai peta yang memiliki koordinat atau bergeoreferensi, jadi PDF bergeoreferensi. Ini bukan sekedar PDF saja. Nah, ini CC, ada proses di sana. Nah, ini dia buka. Nah, ini dia layout PDF-nya. Ini kalau dibuka di open with, katakan berapa korbat sini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke, mungkin ya ini ada ini ada juga yang ini nggak muncul ya. Ini ada label yang nggak muncul. Kalau dimatikan di sini ya, kita set ulang lagi. Kalau ada label yang nggak muncul, kita cek ya, tadi nggak cek. Ada label yang nggak muncul ya, kita balik lagi ke view. Saya ke view, ternyata belum beres juga. Ini terlalu keluar ya, kita geser lagi. Nah, ada yang belum keluar.
Nah, ini kita geser aja nih. Ini coba balik ke layout. Oh, dia nggak muncul ya. Kita geser, coba kita geser layoutnya. Ini emang seninya, sorry, kita geser di sini ya. Nah, ini udah mulai muncul ya. Itu menjadi pertimbangan juga buat teman-teman ketika membuat layout, harus perhatikan semua unsur atau pas lebar juga. Nah, ini juga skalanya menjadi berubah ya ketika diperbesar. Nah, ini juga harus di set lagi, klik properties lagi atau properties, scale-nya dibuat 1.300 ya. Nah, dia akan muncul semua. Inilah ya. Oh, masih geser lagi sedikit. Sorry. Dua. Oke, nah ini udah ukurannya sesuai. Oke, kalau lebih seperti ini, jangan lupa tadi diekspor kembali ya. Nah, diekspor layout, diekspor lagi. Oke, saya tidak akan ekspor, kalau lebih caranya sama saja. Mungkin demikian bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.